Assalamualaikum, hi gorgeous. Welcome back to my YouTube channel. Emily Abdul here. I'm so excited today. Yay! Apa kabar kalian semuanya? Aku harap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan bahagia pastinya. Hari ini I hate reading but I love learning. Hari ini aku akan membahas buku yang sudah aku baca. Tapi pertama-tama aku mau sedikit cerita nih ke kalian. Aku beli buku ini dari setahun yang lalu, di tahun 2024. Aku beli buku ini tuh karena nggak sengaja. Karena aku tertarik banget sama judulnya, dan ini adalah buku random pertama yang aku beli dan aku baca, dan aku berusaha banget untuk baca sampai habis. Sampai aku kadang suka mencatat hal-hal yang terpenting karena menurut aku bagus banget untuk jadi self reminder. And yeah, this book changed me a lot. Dan buku ini juga yang mengubah aku menjadi seseorang yang mempunyai grit. Ada banyak sekali contoh dari orang-orang sukses yang di sekitar kita ataupun dari sosial media yang kelihatannya mereka tuh bisa sukses karena kepintarannya yang luar biasa dalam bidang yang mereka tekuni dan jalani. Tapi beberapa penelitian membuktikan bahwa bakat dan kecerdasan belum tentu bisa menentukan kesuksesan. Salah satu penelitian yang akan aku bahas di sini adalah dari buku yang berjudul Grit by Angela Duckworth. Dia adalah seorang profesor psikologi dari University of Pennsylvania. Angela menjelaskan bahwa grit bukan hanya tentang bakat, tetapi perpaduan antara passion dan preference yang ia sebut sebagai grit. Grit membuat seseorang melakukan suatu hal yang terus-menerus, mengatasi hambatan, dan mencapai impian. Di dalam buku ini ada banyak sekali wawancara-wawancara dengan orang-orang yang sukses yang bercerita tentang pengalaman pribadi mereka untuk menggambarkan pentingnya ketabahan. Dia menjelaskan bagaimana orang-orang yang menggunakan grit untuk mengatasi tantangan dan mencapai tujuan mereka. Salah satu pesan utama bahwa bakat tidak cukup untuk mencapai kesuksesan. Sebaiknya kombinasi bakat dan ketabahan yang mengarah pada pencapaian. Angela berpendapat bahwa kemauan untuk bekerja keras dan bertahan dalam menghadapi rintangan dan menjaga fokus pada tujuan jangka panjang adalah membedakan kesuksesan seseorang mereka yang gagal. Angela membedakan antara grit dan bakat. Ia menjelaskan bahwa bakat adalah titik awal, sedangkan grit adalah faktor yang menentukan keberhasilan seseorang untuk mencapai tujuan mereka dalam jangka yang panjang. Yang kedua, passion. Memilih hal yang bermakna. Buku ini selalu menekankan pentingnya menemukan passion atau minat yang mendalam terhadap sesuatu. Passion bukan sekedar hobi sesaat, melainkan komitmen yang bertahan lama terhadap hanya satu tujuan atau satu bidang. Yang ketiga, kegigihan. Kegigihan adalah inti dari grit. Angela menjelaskan bahwa individu tidak menyerah pada kegagalan, tetapi melihatnya sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Yang keempat, grow mindset. Seorang profesor bernama Dr. Carroll dari Stanford University menjelaskan dua kategori mindset. Yang pertama adalah fixed mindset dan yang kedua, grow mindset adalah merupakan pola pikir yang berkembang, bertumbuh dan menerima tantangan dan senang mempelajari hal-hal baru. Sedangkan fixed mindset adalah pola pikir tetap, tidak ingin berkembang dan tidak ingin tahu. Yang kelima, peran orang tua, guru, dan lingkungan. Buku ini membahas bagaimana peran mereka dalam membentuk diri seseorang. Singkat kata, orang-orang yang sukses memiliki semacam tekad yang terwujud dua cara. Yang pertama, panutan ini luar biasa, tegar, dan bekerja keras. Yang kedua, mereka tahu secara sangat mendalam apa yang mereka inginkan. Tidak hanya memiliki tekad, tetapi juga memiliki arah. Dan tidak lupa, karena upaya dua kali lebih penting. Bakat adalah secepat apa keterampilan Anda semakin baik bila Anda menginvestasikan upaya. Prestasi adalah apa yang terjadi bila membawa keterampilan yang Anda peroleh menggunakannya. Namun upaya faktor yang dimasukkan ke perhitungannya dua kali. Upaya membuat keterampilan menjadi semakin produktif. Mengingatkan kembali kisah dari teladan grit seperti Jeff Gentleman dan Bob Mankoff. Grit memang tumbuh saat kita mencari falsafah hidup kita. Belajar untuk bangkit kembali setelah mengalami penolakan, kekecewaan, dan belajar membedakan antara cita-cita level rendah yang harus segera ditinggalkan
dan cita-cita level tinggi yang menurut keuletan. Sebagian besar dari kita menjadi lebih teliti, percaya diri, dan tentang menghadapi pengalaman hidup. Bagaimana persisnya pengalaman hidup dapat mengubah kepribadian. Alasan kita berubah adalah yang pertama, bahwa kita belajar sesuatu yang tidak kita ketahui sebelumnya. Yang kedua, keadaan kita. Saat usia kita bertambah, kita terdorong kendalanya itu di situasi yang baru. Dengan kata lain, kita berubah bila perlu, kita berubah. Akan tiba di mana kita nyaris tidak ingat pada masa ketika kita belum dewasa. Ketika kita beradaptasi, adaptasi tersebut bertahan lama dan akhirnya identitas kita menjadi apa yang kita ingin berkembang saat menjadi dewasa. Hal pokok dan budaya grit adalah bila Anda ingin lebih grit dari budaya grit, Anda ingin agar orang-orang dalam organisasi Anda menjadi grit, menciptakan budaya grit. Ada cara yang sulit dan ada cara yang mudah. Melakukannya sendiri atau menyesuaikan. Bangsa Finlandia mempunyai sesuatu yang mereka namakan sisu. Adalah gabungan antara kegagalan, keberanian, kegarangan, keuletan, dan kemampuan untuk terus tempur saat kebanyakan orang lain menyerah. Bertempur dengan tekad untuk menang. Miliki tekad yang kuat dalam segala hal yang Anda lakukan. Tunjukkan bulatan tekad, daya tahan, dan keuletan. Jangan membiarkan kemunduran menjadi alasan utama. Jangan membiarkan kemunduran sesaat menjadi alasan permanen. Dan terakhir, gunakan kesalahan dan masalah sebagai peluang untuk menjadi lebih baik dan bukan alasan untuk menyerah. Gunakan kesalahan dan masalah sebagai peluang untuk menjadi lebih baik, bukan alasan untuk menyerah. Kita semua mengalami keterbatasan, bukan hanya keterbatasan bakat, tetapi juga keterbatasan kesempatan. Tapi seringkali keterbatasan kita adalah karena kita sendiri yang menetapkannya. Kita menyimpulkan bahwa kita membenturkan kepala kita terhadap plafon kemungkinan. Secara keseluruhan, buku ini seperti mengajak para pembaca untuk mengembangkan grit dalam diri mereka. Bukan hanya untuk kesuksesan pribadi, tapi juga untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan berdaya tahan. Buku ini memberikan wawasan yang sangat mendalam, sekaligus memberikan motivasi pada si pembaca, salah satunya diri aku sendiri. Dan aku berhasil untuk membaca full bukunya semua, dan aku membaca semua cerita-cerita orang-orang yang hebat di dalam buku ini. Dan aku mencatat semuanya benar-benar sampai habis. Bagi kalian yang merasa seperti ingin membaca buku ini dan ingin termotivasi, kalian bisa kunjungi, nanti aku bakal kasih link di bawah. Kalian nggak perlu cari-cari lama-lama, nanti tinggal klik aja. Aku rasa cukup sampai sini aja. Terima kasih sudah mendengarkan videoku sampai habis. Kalau misalkan ada yang kurang, kalian bisa komen di bawah. Kalian bisa share dan like videonya. Terima kasih, bye!